Halo semuanya, selamat datang di Praktikum Manajemen Keuangan Perusahaan. Halo teman-teman, selamat datang di Lab 12 Praktikum Manajemen Keuangan Perusahaan. Pada lab kali ini kita bakal membahas mengenai payout policy atau gimana pengambilan keputusan dalam perusahaan untuk memberikan dividen atau memberikan kas yang lebih dalam return earningnya ke shareholders kembali. Oke, jadi dalam pengertiannya sendiri, payout policy itu adalah keputusan yang diambil oleh perusahaan berkaitan dengan mendistribusikan kasnya dan berapa besaran kas yang akan diberikan kepada pemegang saham. Jadi simpelnya di sini kita bakal bahas corporate action dalam perusahaan. Kira-kira perusahaan itu bakal ngapain dengan uang yang lebih yang ada di return earningnya. Misalnya untuk diberikan cash dividend, untuk share repurchase, atau stock dividend. Oke, jadi pertama kita akan masuk ke bentuk cash payout dulu sebelum kita masuk ke stock dividend. Jadi di cash payout tuh ada dua. Yang pertama cash dividend dan ada share repurchase. Apa bedanya kalau cash dividend itu misalnya teman-teman invest di saham, itu kan suka ada dikasih dividen. Biasanya kalau RUPS tuh ada announcement dividen dan dikasih tahu jumlahnya berapa. Nah, cash dividend itu akan teman-teman terima per lembar saham yang teman-teman punya. Oke, jadi misalnya dikasih cash dividend sebesar 100 perak, berarti setiap satu lot yang teman-teman punya, teman-teman bakal dapat sekitar 10.000 dividen. Selanjutnya ada yang namanya share repurchase. Share repurchase itu apa? Ini kalau teman-teman bahas di pengakun, itu ada yang namanya treasury stock. Jadi share repurchase itu signaling dari manajemen kalau perusahaannya lagi under value, makanya perusahaan ngebeli common stocknya sendiri di market yang ada. Jadi di sini perusahaan tuh ngasih sinyal positif ke investor-investor lain kalau perusahaan dia tuh lagi under value dan layak buat dibeli. Di sini dengan adanya cash dividend sama share repurchase, perbedaannya itu ada di shareholders equity-nya. Kalau di cash dividend, shareholders equity berkurang. Kenapa? Karena logikanya teman-teman kalau ngasih cash dividend berarti teman-teman pakai return earnings. Dan return earnings itu berarti teman-teman mengeluarkan uang. Jadi shareholders equity-nya bakal berkurang juga. Untuk share repurchase, kenapa shareholder equity-nya tetap? Jadi logikanya gini, kalau teman-teman beli saham, misalnya teman-teman beli saham perusahaan itu di luar, walaupun teman-teman ngeluarin uang dari return earning, tapi teman-teman dapat lagi yang namanya common stocknya dan additional paid-in capital dari saham teman-teman sendiri. Jadi di situ makanya shareholders equity kita bakal tetap dan nggak berubah. Selanjutnya ada timeline cash dividend. Jadi cash dividend ini nggak serta-merta abis announcement langsung dikasih ya teman-teman. Jadi ada 5 step pembagian cash dividend. Yang pertama declaration date. Declaration date ini adalah tanggal pengumuman dividen. Nah, biasanya kalau teman-teman merhatiin setiap perusahaan tuh setiap quarterly atau annually itu selalu mengadakan yang namanya RUPS atau rapat umum pemegang saham. Nah, biasa declaration date itu adalah pada saat RUPS. Lanjutnya ada cum date. Cum date ini adalah tanggal terakhir perdagangan saham dengan hak dividen. Maksudnya gimana? Misalnya dikasih batas waktu buat beli dari tanggal 5 Juni sampai 10 Juni. Cum date ini adalah si tanggal 10 Juni. Selanjutnya ex dividend date. Ini tanggal perdagangan saham tanpa hak dividen. Jadi misalnya ex dividend tuh kalau record date-nya tanggal 12, berarti di tanggal 11 sampai 12 teman-teman udah boleh jual saham yang teman-teman pegang dan teman-teman masih berhak untuk mendapatkan dividen. Sedangkan orang-orang yang beli itu nggak berhak untuk mendapatkan dividen karena nggak beli di tanggal yang dikasih. Karena itu udah di luar deadline buat teman-teman dicatat menjadi pemegang saham di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada record date. Record date-nya tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak untuk mendapatkan dividen. Yang terakhir ada payment date. Ini saat uang teman-teman dalam dividen itu cair. Oke, selanjutnya aku akan ngebahas terkait dengan share repurchase atau share buybacks. Nah, ini merupakan kebijakan payout policy perusahaan. Jadi perusahaan itu mengeluarkan kas untuk membeli kembali saham perusahaan mereka. Yang kita identifikasikan itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada open market. Ini yang paling simple, perusahaan itu ngebeli langsung ke pasar gitu atau pasar terbuka gitu ya, dari broker, daripada pemegang saham langsung itu bisa. Nah, itu disebut dengan open market. Untuk tender offer dan juga Dutch auction ini lebih ke mekanisme tertentu gitu ya. Kita lihat dari yang pertama dulu. Tender offer itu mekaniknya itu begini. Perusahaan itu menetapkan dulu harga yang
ingin mereka bayarkan untuk satu lembar saham gitu. Nah, jumlah yang mereka ingin bayarkan itu biasanya ditetapkan dalam premium gitu, atau lebih tinggi daripada harga pasar. Ini tujuannya untuk menarik minat investor gitu ya. Nah, jumlah saham yang mereka ingin beli itu juga telah ditetapkan di awal. Nah, apabila jumlah saham yang ditawarkan oleh investor atau pemegang saham itu lebih banyak daripada yang udah perusahaan itu tetapkan, maka perusahaan itu harus ngebeli dari masing-masing pemegang saham dengan cara pro rata gitu. Beda dengan Dutch auction. Dutch auction apabila tender offer tadi perusahaan itu udah menetapkan satu harga gitu ya. Dutch auction ini perusahaan itu menetapkan range harga. Misalkan perusahaan itu menetapkan range harga antara $10 dan $15 gitu ya. Investor atau pemegang saham itu akan menetapkan berapa sih harga yang mereka rela untuk melepaskan saham mereka untuk dijual ke perusahaan. Nah, habis itu disortir oleh perusahaan dan harga yang paling tinggi itu akan menjadi acuan perusahaan untuk melakukan buybacks dalam Dutch auction ini. Mungkin itu aja untuk share repurchase. Selanjutnya aku akan bahas terkait dengan stock split dan juga reverse stock split gitu ya. Aku yakin teman-teman juga udah familiar ya dengan istilah ini karena udah diajarkan di pengakuan juga. Kalau untuk stock split itu perusahaan itu memecah lembar saham yang mereka miliki ya. Contohnya itu 3:1 gitu. Perusahaan itu dari 1 lembar itu jadi 3 lembar. Dampaknya apa? Outstanding share-nya itu meningkat gitu ya, teman-teman. Nah, dampaknya itu ke price per share itu jadi turun karena dibagi dengan outstanding share gitu. Sama dengan reverse stock split, mirip-mirip, tetapi reverse stock split itu kebalikan daripada stock split ya. Ini kalau dari contoh tadi itu misalkan 1:3 gitu. Perusahaan itu memiliki 3 lembar saham dijadikan 1 lembar saham. Efeknya outstanding share-nya turun dan price per share-nya itu meningkat. Selanjutnya itu faktor pengaruh kebijakan dividen. Nah, ini adalah faktor-faktor perusahaan itu, apakah perusahaan itu membayarkan dividen tunai, apakah itu perusahaan itu melakukan share repurchase, apakah perusahaan itu menunda melakukan pembayaran dividen tunai dan melakukan reinvestasi kembali ke bisnis mereka. Nah, coba yang pertama itu ada growth prospect ya. Ini apalagi terkait dengan bisnis-bisnis startup gitu ya, startup yang bergerak di bidang tech, di bidang AI yang perkembangannya pesat gitu di awal periode. Investor atau pemegang saham itu melihat growth prospect mereka. Jadi dibandingkan perusahaan itu ngebayar dividen yang berpotensi untuk dibayarkan ke pemegang saham diinvestasikan kembali ke bisnis mereka. Jadi expand-nya lebih cepat, perusahaan ini lebih banyak ekspansi dan juga growth ke depannya akan lebih terlihat gitu ya. Oke, selanjutnya ada legal constraint gitu ya. Legal constraint itu lebih ke mengatur hubungan antara negara atau institusi pemerintah dengan perusahaan itu sendiri. Nah, contohnya itu perusahaan itu dilarang ya untuk membayarkan dividen tunai atau melakukan share repurchase apabila belum menemui standar atau cadangan saldo kas maupun laba ditahan sebesar demikian gitu ya. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah untuk menjaga risiko likuiditas dan juga risiko insolvabilitas perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya itu ada contractual constraint ya. Jadi ini lebih ke pembatasan kontraktual. Ini kontrak perusahaan dengan pihak ketiga gitu ya. Pihak ketiga itu bisa kreditor maupun stakeholder lain gitu. Nah, mekanisme dan juga tujuannya itu sama ya seperti yang legal constraint, itu untuk melindungi hak kreditor dan juga stakeholder dan juga menjaga likuiditas dan solvabilitas gitu. Hanya saja subjek dan objeknya yang berbeda. Kalau di legal constraint tadi itu dengan pemerintah misalkan, kalau untuk contractual constraint itu dengan kreditor misalkan. Selanjutnya itu ada market consideration. Market consideration ini lebih memperdulikan terkait dengan sentimen pasar. Kita ambil contoh ekonomi atau makroekonomi. Misalkan di suatu negara itu suku bunganya lagi turun, inflasi turun, ekspansi di mana-mana, business growth gitu ya. Investor itu akan lebih mengharapkan capital gain dibandingkan dengan dividen tunai gitu ya. Sebaliknya, apabila ekonomi lagi lesu atau ekonomi lagi memburuk ya seperti di Indonesia sekarang,
investor-investor itu lebih mengharapkan dividen tunai. Tujuannya itu untuk apa? Lebih memberikan kepastian gitu. Mereka ingin mensecure tingkat pengembalian yang mereka harapkan dalam bentuk dividen tunai tersebut, agar mereka merasa aman aja gitu ya atas investasi yang mereka lakukan. Selanjutnya ada owner consideration. Ini ada banyak ya sebenarnya dari perspektif pemegang saham. Sebenarnya yang dari tadi kita ungkapkan dari growth prospect dan juga market consideration itu ada termasuk ke dalam owner consideration ya. Selain itu ada status pajak misalkan, dan juga dilusi kepemilikan. Mungkin itu untuk faktor pengaruh kebijakan dividen gitu ya. Oke teman-teman, jadi kita bakal bahas tentang teori kebijakan dividen ya, atau 3 pandangan utama mengenai bagaimana sih dividen itu harus dibagikan dan dampaknya terhadap perusahaan. Jadi teori ini ada residual teori, dividen irrelevance teori, dan dividen relevance teori. Kita bahas dari residual teori dulu. Di sini dia menyatakan bahwa dividen itu berasal dari dana sisa atau residu setelah semua kebutuhan investasi perusahaan itu terpenuhi. Jadi dikatakan di sini manajemen itu harus memprioritaskan laba ditahan atau return earnings-nya atau dananya lah simpel ya teman-teman, untuk mendanai proyek investasi yang bisa menghasilkan NPV yang positif, karena NPV positif dari suatu proyek itu bisa meningkatkan value dari perusahaan atau nilai perusahaan. Selanjutnya kita bahas tentang dividen irrelevance theory. Nah, ini nih dikeluarkan oleh Modigliani dan Miller atau M dan M. Jadi dia ini mengatakan kalau kebijakan dividen itu tidak berkaitan dengan nilai dari suatu perusahaan. Dia mengatakan kalau nilai perusahaan itu cuman ditentukan oleh kemampuan perusahaan tersebut menghasilkan laba atau earning power-nya. Dari mana sumbernya? Dari pemanfaatan aset-asetnya. Nah, dari teori tersebut teman-teman muncul efek klientel, di mana dia itu mengatakan bahwa sebenarnya kebijakan dividen itu akan memengaruhi preferensi investor. Misalkan kayak investor pensiunan mungkin bakal menyukai dividen yang tinggi. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang bagi dividen tinggi secara rutin, mungkin bakal banyak investor pensiunan yang berinvestasi di sana. Tapi contoh lain misalkan investor muda itu misalkan lebih menyukai keuntungan modal atau capital gain. Nah, dia bakal nyari perusahaan yang peningkatan capital gain-nya itu misalnya tinggi. Nah, tapi balik lagi teman-teman, karena ini masih di dividen irrelevance theory, dikatakan bahwa dividen itu cuma memengaruhi preferensi investor teman-teman. Cuma mengubah struktur kepemilikan, misalkan didominasi oleh investor pensiunan atau didominasi oleh investor muda. Balik lagi, dividen ini dikatakan oleh M&M itu tidak memengaruhi nilai dari suatu perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke dividen relevance teori. Nah di sini dia itu terbalik ya sama yang irrelevance. Jadi dia mengatakan bahwa kebijakan dividen itu sangat berkaitan dengan nilai perusahaan. Nah di sini ada peribahasa bird in hand. Jadi dia itu adalah pandangan bahwa pembagian dividen saat ini itu akan dianggap jauh lebih aman atau memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan harapan untuk mendapatkan capital gain di masa depan yang serba tidak pasti. Nah, dari dividen relevance theory juga muncul information content teman-teman, atau memberikan signaling teori. Jadi, dikatakan di sini bahwa informasi dari pembagian dividen itu akan berkaitan erat dengan prospek pendapatan masa depan perusahaan. Nah, misalkan nih, ada satu perusahaan dia meningkatkan pembayaran dividennya. Nah, biasanya investor itu akan menafsirkannya sebagai sinyal positif, teman-teman. Karena nunjukin bahwa manajemen itu optimis terhadap pertumbuhan laba. Nah, sementara kalau terjadi pemotongan dividen itu dianggap sebagai sinyal yang buruk mengenai keuangan perusahaannya sendiri. Oke, selanjutnya kita bahas tentang tipe dividend policy. Ada 3 ya, ada low, regular, and extra dividend policy, regular dividend policy, dan constant payout ratio. Kita bahas dari yang low, regular, and extra dividend policy dulu. Jadi, perusahaan yang pakai policy ini, dia bakal netapin dividen regular dalam jumlah yang kecil yang mereka rasa tuh aman untuk dibayarin meski mereka tuh lagi di masa yang sulit, teman-teman. Nah, namun, kalau misalkan perusahaan tersebut mencetak laba yang lebih tinggi, dia bisa aja memberikan tambahan berupa dividen ekstra kepada para investornya.
Nah, kebijakan ini bisa dibilang cocok bagi perusahaan yang pendapatannya itu fluktuatif atau mengikuti siklus ekonomi, teman-teman. Lalu yang kedua, kita bahas tentang regular dividend policy. Nah, di sini ini simpel aja. Perusahaan ini akan bayar dividen dengan nominal rupiah yang sama tiap periode. Misalkan $500, ya udah tiap tahun $500. Nah, yang selanjutnya terakhir adalah constant payout ratio. Di sini dikatakan bahwa perusahaan akan menetapkan persentase tertentu dari laba yang dibayarkan sebagai dividen tunai secara konstan. Nah, ini akan berhubungan sama rumus yang ada di kanan atas, yaitu di bagian rumus dividen. Jadi kalau constant payout ratio, dia tuh bakal berada di persentase dividen terhadap laba yang sama, teman-teman. Jadi kalau kalian perhatiin di rumus, di sini kan ada dividen payout ratio ya, dimana rumusnya adalah dividen per share, dividen per lembar saham, dibagi sama earning per share atau laba per lembar. Jadi misalkan ya, aku kasih contoh. Perusahaan itu ngebagiin dividen itu Rp40, dimana earnings per share itu Rp100. Artinya dividen payout ratio-nya adalah 40 dibagi dengan 100. Jadi kita dapat dividen payout ratio adalah 40%. Nah, kalau perusahaan pakai tipe dividen policy yang constant payout ratio, tiap tahun waktu dia bagi dividen, payout ratio itu bakal di 40% terus, teman-teman. Jadi disesuaikan sama labanya. Nah, tadi kan dividennya 40 dengan laba 100. Misalkan di tahun ke depan naik nih, labanya jadi 200. Nah, dividen per share-nya jadi berapa? Dividen per share-nya ya udah 40% dikali 200, kita dapat di angka 80. Ini cara cari dividen ya, dividen payout ratio 40% tadi dikali sama earning-nya. Kayak gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Yang pertama, untuk cash dividend, perusahaan akan membagikan 5 cash dividend per lembar saham. Nah, supaya kita tahu total dividen yang dibagiinnya ada berapa, kita harus cari tahu dulu jumlah saham yang beredarnya tuh ada berapa. Kita bisa cari dengan 500.000 dari common stock, kita bagi sama nilai parnya. Berarti kita dapat ada 50.000 lembar saham. Nah, karena perusahaan akan membagikan dividen sebesar $5 per lembar, maka total cash dividen yang akan dibagikan itu 250.000. Diambil dari 50.000 lembar dikali sama $5. Nah, hasil ini akan mengurangi retained earnings sebesar 250.000. Makanya di sini retained earnings-nya jadi 4.750.000. Nah, untuk akun-akun yang lainnya tetap ya, teman-teman. Nah, untuk stockholders equity-nya juga akan berkurang 250.000 jadi 8.950.000. Nah, selanjutnya untuk stok dividen, keterangannya adalah perusahaan akan membagikan 5% stok dividen pada saat harga saham adalah $15 per lembar. Nah, sama seperti sebelumnya, kita harus cari tahu dulu nih jumlah saham yang beredarnya berapa. Karena di sini 500.000, kita bagi sama 10 par, berarti kita dapat 50.000 lembar saham ya teman-teman. Nah, stok dividen yang akan dibagikan adalah 5% dari jumlah sahamnya, jumlah saham yang beredar. Berarti akan ada 2.500 lembar saham yang baru. Ini dihitungnya dari 50.000 dikali 5%. Makanya di sini common stock-nya akan bertambah 25.000 menjadi 525.000. Nah, selanjutnya untuk share premium akan bertambah 12.500. Ini hasil dari 2.500 dikali 15 kurang 10. Nah, 15 ini adalah harga saham, harga marketnya, kita kurangin sama nilai parnya 10. Kita mendapatkan hasil 12.500, makanya total share premium yang baru adalah 3.512.500. Nah, untuk retained earnings, dia akan berkurang 37.500. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari 2.500 dikali 15 gitu ya. Kenapa dikurang? Karena perusahaan dianggap membagikan sebagian laba ditahan mereka menjadi bentuk saham gitu ya teman-teman. Makanya di sini total retained earnings-nya menjadi 4.962.500.
Nah, kalau misalkan kita tambahin semua, di sini total stockholders equity-nya adalah sebesar 9.200.000 ya teman-teman. Ini akan tetap sama sebelum dibagiin stok dividen gitu. Terima kasih.